Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif bersama saya Anissa Dasuki. Pemirsa, warga Cakung, Jakarta Timur menangis memprotes eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Warga memprotes karena belum mendapat uang kerohiman. Juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dikawal polisi mendatangi permukiman warga di Cakung, Jakarta Timur untuk dieksekusi. Namun kedatangan mereka diprotes warga, bahkan warga menangis memprotes eksekusi lahan lantaran belum mendapat uang kerohiman. Warga juga menolak eksekusi karena anak-anak mereka sedang sekolah online. Jadi bingung yang belum dikasih kerohiman. Kenapa? Uangnya aja nggak kosongkan rumah, tetapi kami pakai uang apa? Mau kontrak rumah, uangnya dari mana? Tolong dong dipikir, jadi orang manusiawi. Orang banyak yang nangis. Di sini bukan orang mampu, di sini orang-orang di menengah ke bawah semua, malah orang-orang yang berekonomi lemah. Tetapi dibikin kayak begini, zolim itu namanya. Itu udah mungkin. Cerita kemanusiaannya aja, anak saya lagi belajar malam dicabut itu. Bayangin aja ini, gimana ini? Sampai ini rumah ini nggak bakalan saya bawa kemana, nggak bakalan saya bawa mati rumah ini. Warga bersikeras menolak eksekusi ini karena menganggap perkara belum ingkrah. Mereka telah mengajukan gugatan balik ke Pengadilan Jakarta Timur. Dari pihak pemohon, berikut panitera dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kita mengeksekusi lahan seluas 1,5 hektar. Ini lahan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri ingkrah hari ini dilaksanakan eksekusi. Dan tentunya pelaksanaan ini berjalan dengan aman lancar dengan melibatkan kurang lebih 1.200 orang dari gabungan dari yang tadi disebutkan, Polri, TNI, pemerintah daerah, Kota Jakarta Timur, dan panitera. Sejauh ini berjalan dengan aman, lancar, warga juga menyadari. Meski diprotes warga, eksekusi lahan tetap dilaksanakan. Petugas mengeluarkan semua barang-barang kemudian dikumpulkan di atas truk. Untuk mencegah bentrokan, 1.200 aparat gabungan diterjunkan mengawal eksekusi lahan seluas 1,5 hektar. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Unjuk rasa memperingati 7 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. BEM Seluruh Indonesia unjuk rasa di Jakarta memperingati 7 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. Dalam aksinya, mahasiswa mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah selama ini. Tak hanya itu, mereka juga menuntut Presiden Jokowi memenuhi janji-janji politiknya. Demonstrasi mahasiswa yang hanya berjarak beberapa meter dari Istana Negara ini mendapat pengawalan ketat polisi. Kendaraan taktis dan kawat berduri juga disiapkan mengantisipasi demonstrasi berujung ricuh. Mediasi antara pegiat HAM Haris Azhar dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan atas dugaan kasus pencemaran nama baik batal digelar. Menteri Luhut datang ke Polda Metro Jaya karena alasan kedinasan. Pegiat HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidianti mendatangi Polda Metro Jaya. Polisi mencoba melakukan mediasi keduanya dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang merasa tercemar nama baiknya oleh Haris dan Fathia. Tapi sayang mediasi gagal karena Menteri Luhut tak datang karena alasan sedang bertugas. Jika mediasi gagal, bisa jadi polisi melanjutkan laporan Menteri Luhut. Jadi kita memenuhi undangan dari penyidik Cyber Polda Metro Jaya dan kami tiba tadi jam 10:15 menit. Sudah ketemu dengan penyidik dan ternyata acara hari ini ditunda oleh penyidik. Ditunda untuk waktu yang ditentukan kemudian dengan alasan kedinasan.
Menteri Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fathia Maulidiati ke polisi atas pencemaran nama baik. Dalam sebuah unggahan video di media sosial, Azhar dan Fathia menyebut nama Luhut ada di bisnis tambang di Papua. Rachel Fenya memenuhi panggilan polisi terkait kasus kabur dari karantina usai perjalanan luar negeri. Selain Rachel, polisi juga memeriksa kekasihnya Salim Nauderer dan manajernya Maulida Herunisa yang turut menemaninya saat berkunjung ke Amerika Serikat. Rachel juga diperiksa terkait dugaan anggota TNI yang ikut membantu memanipulasi data agar bisa keluar dari ESDC Pademangan. Mantan Menpora Roy Suryo menjalani pemeriksaan polisi atas dugaan fitnah yang dilontarkan aktivis sosial media Ferdinand Huta Hayan. Pemeriksaan sebagai pelapor ini dilakukan guna mendapatkan klarifikasi terkait kasusnya. Didampingi kuasa hukumnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mendatangi gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Kehadiran Roy untuk memberikan keterangan sebagai saksi pelapor kasus dugaan fitnah yang dilakukan oleh aktivis sosial media Ferdinand Huta Hayan. Dalam pemeriksaan ini, Roy membawa sejumlah bukti berupa hasil tangkap layar cuitan media sosial Ferdinand. Jadi saya saksi pelapor untuk saudara FH. Ya, moga-moga nanti akan diteruskan dengan pemeriksaan terhadap saudara FH dan dia di BAP kan, dan itu kasusnya akan naik segera. Roy Suryo melaporkan akun sosial media Ferdinand Hayan 3 ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan fitnah. Ia merasa dicemarkan nama baiknya terkait postingan yang menyebut dirinya membawa barang-barang ke rumah dari kantornya. Polisi telah mengetahui identitas mayat perempuan bersimbah darah yang dibungkus kantong plastik di Pangandaran, Jawa Barat. Sebelumnya, warga Kiara Lawang, Ciawitali, Kecamatan Kalipucang menemukan sesosok mayat yang tewas mengenaskan di pinggir jalan desa. Saat ditemukan kondisi bagian kepala mayat ditutupi kantong plastik, sementara bagian tubuh lainnya terdapat banyak luka. Korban diduga dibunuh karena terdapat tanda-tanda kekerasan di tubuhnya, terutama di bagian belakang kepala. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan informasinya, kami sudah terhubung dengan Wakapolres Ciamis, Kompol Aulia Jabar. Selamat malam, Pak Aulia. Ya, selamat malam, Mbak Anissa. Apakah identitas sudah berhasil diketahui dan siapa sebenarnya jenazah yang ditemukan tewas mengenaskan itu, Pak? Ya, baik. Jadi, alhamdulillah untuk identitas korban kita sudah temukan berdasarkan hasil sidik jari yang tercatat. Jadi korban perempuan dengan inisial AN, usia 45 tahun, pekerjaan dalam KTP ibu rumah tangga dan alamatnya yaitu di Mangkubumi, Kabupaten Tasikmalaya. Diketahui juga bahwasanya korban bekerja di warung di salah satu daerah Pangandaran. Gitu, Mbak. Baik, apakah sudah ada laporan kehilangan dari keluarga, Pak, di sekitar lingkungan rumah korban? Ya, jadi untuk saat ini kita sedang menelusuri dari pihak RT dan RW tempat tinggal. Dan kemudian memang dia sementara sudah bercerai. Jadi untuk keluarga sendiri kami sedang mencoba upayakan di alamat tinggal KTP terkait dengan keluarganya. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi belum ada laporan kehilangan ya, Pak, ya? Ya, sementara masih belum. Baik, sejauh ini diketahui korban meninggal dunia karena dibunuh. Apa ciri-ciri yang membuktikan bahwa korban ini dibunuh, Pak? Ya, jadi untuk hasil pemeriksaan daripada otopsi yang kita lakukan hari ini, bahwasanya korban meninggal akibat luka benturan di bagian kepala belakang. Di situ kita juga menemukan luka-luka di bagian pelipis kanan sebelah, pelipis atas sebelah kanan, kemudian ada jeratan leher, jeratan tali di bagian leher dan dagu.
Jadi kemungkinan korban ini sebelumnya dicekik atau diikat dari belakang oleh pelaku, kemudian karena mungkin belum sadar-sadar akhirnya dipukul dengan benda tajam di bagian belakang. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Aulia, sejauh ini berdasarkan hasil olah TKP, apakah korban ini dibunuh di lokasi ditemukannya jenazah atau dibuang di situ? Ya, jadi untuk menurut keterangan saksi yang kita terima di lapangan, bahwasanya kita asumsikan ini dibuang karena ada keterangan saksi yang menyampaikan ada beberapa kendaraan yang tidak dikenal oleh warga di situ sebanyak 3 kali bolak-balik di situ, kendaraan jenis mobil bak seperti itu. Jadi kalau terjadi di TKP saya rasa tidak, karena tidak ada suara jeritan ataupun ada suara perkelahian atau bentuk kekerasan lainnya, tapi di situ sepertinya dibuang di TKP. Baik, sejauh ini berarti pelaku juga belum diketahui ya Pak ya? Kita masih dalam lidik dan tim Reskrim Polres Ciamis sedang melakukan upaya pendalaman dan melakukan lidik di sekitar lokasi maupun di tempat tinggal berdasarkan KTP. Baik, berdasarkan identitas yang ditemukan ini warga mana Pak? Korban? Jadi kalau warga berdasarkan KTP dia tinggal di Mangkubumi, Kabupaten Tasikmalaya. Tapi pada keterangan yang kita ambil, yang bersangkutan bekerja dan dia punya warung di daerah Pangandaran. Seperti itu. Oke. Apakah sudah mengunjungi ke warungnya Pak? Ya, tim kami sudah berkunjung ke sana dan sedang mencari dan melakukan pendalaman, Mbak. Baik, terima kasih Kompol Aulia Jabar, Wakapolres Ciamis, Jawa Barat telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, ribuan warga memadati program vaksinasi yang berhadiah beras dan sepeda motor. Jangan kemana-mana, kami akan perbarui informasi Anda usai jeda.